Lanjut ke penjelasan toolbar modify. Toolbar modify adalah sebuah toolbar yang berisi perintah-perintah pengeditan objek sederhana dalam AutoCAD seperti copy, move, mirror, rotate, dan trim. Trim ini untuk memotong. Untuk memunculkan tool modify, klik kanan pada icon toolbar yang ada di display AutoCAD, kemudian pilih modify. Ini ya tampilannya kalau di 2021 deh. Berikut ini kita akan tampilkan beberapa toolbar dari modify. Ada erase untuk menghapus, kemudian copy untuk menggandakan objek yang dipilih, kemudian ada mirror, kemudian ada offset, mirror untuk mencerminkan objek, kemudian offset untuk menggandakan objek sebangun dengan ukuran lebih besar atau lebih kecil. Kemudian ada array untuk menggandakan objek yang telah diseleksi dengan jumlah yang bisa ditentukan. Kemudian ada move, memindahkan objek. Kemudian ada rotate untuk memutar. Kemudian scale. Kemudian ada stretch untuk menarik, memperbesar atau memperkecil objek. Kemudian ada trim untuk memotong. Kemudian ada extend, ini lawan dari trim. Extend untuk memperpanjang. Kemudian join untuk menggabungkan beberapa objek atau garis. Kemudian chamfer untuk menggabungkan dua garis dengan garis miring. Kemudian fillet menggabungkan dua garis dengan bidang lengkung. Kemudian explode untuk memecah objek yang telah diseleksi menjadi beberapa bagian sesuai segmennya. Berikut tampilan icon toolbar, beberapa icon toolbar, simbol dengan shortcutnya. Yang simbolnya penghapus ini erase, ada E, kemudian enter. Copy itu C, CO atau CP, kemudian mirror MI, offset itu O, kemudian array itu AR, kemudian yang bentuk tambah ini untuk move, yang bentuk ini lingkaran kayak loading itu namanya rotate, searah jarum jam itu rotate. Kemudian scale, kemudian ada stretch, kemudian ada trim, extend. Kemudian ini yang di bawah ini jarang dipakai ini deh, break at point untuk memutus garis di titik yang ditentukan. Ini untuk memotong garis menjadi dua bagian. Kemudian ada join, menggabungkan, ini juga akan sering kita gunakan nanti. Kemudian chamfer, ada fillet, kemudian ada explode. Baik, kita langsung praktekkan saja. Yang pertama itu di tombol modify. Di sini urutannya ada move, rotate, trim, copy, mirror, fillet, stretch, scale, kemudian array. Di samping ini ada simbol erase, kemudian explode, kemudian offset. Di bawah ini ini yang agak jarang kita pakai. Yang paling sering itu yang ada di atas. Dan mempersingkat waktu, kita langsung saja lanjut. Misalnya objek yang ada sekarang ini, kita mau menghapus, kita pilih objek dulu, erase, terhapus ya. Itu kalau objeknya mau dihapus. Kalau sisinya yang dihapus, kita menggunakan perintah trim atau TR. Kita select objek pemotongnya, kemudian TR, spasi, kemudian dia terpotong trimnya. Atau di kondisi lain berpotongan dengan sebuah garis. Jadi kita ketik objeknya yang akan jadi pemotong, kemudian kita TR, spasi, dia akan terpotong. Kemudian ada tombol move untuk memindahkan sebuah objek. Kita sentuh dulu objeknya, kemudian move.
dan kita pindahkan. Kita satu dulu objeknya, kemudian kita pilih move, kemudian kita tentukan titik yang mana akan nanti, misalnya sudut ini kita mau pertemukan dengan ujung garis ini, saya juga. Atau ketik objek kemudian M, atau ketik M dulu baru move, kemudian spasi, kemudian itu objeknya. Kemudian ada rotate untuk objek, kemudian RO rotate, atau ketik di atas, kemudian kita putar. Untuk rotate ini kita bisa masukkan sudut yang kita inginkan, misalnya sentuh objek, kemudian RO, sentuh titiknya, titik acuannya, kemudian kita masukkan sudutnya, specific rotate angle, masukkan sudut spesifik, misalnya 45 derajat, 45 derajat, kemudian enter. Maka garis yang tadi sejajar dengan sumbu X, dia akan membentuk sudut 45 derajat. Kemudian ada juga pilihan reference, RO. Nah, ada kan pilihan di bawah deh, kelihatan di command line, rotate angle or copy reference. Misalnya kita akan memutar mengikuti garis ini. RO, kita ketik di sini dulu. Kemudian reference R, spasi, kelihatan garisnya yang akan mengikuti sudut yang baru. Nah, sisi ini yang kita putar tadi, dia otomatis mengikuti sudut referensi yang kita tentukan tadi. Kemudian trim tadi kita sudah coba extend. Ini misalnya tadi garisnya panjang segini, kita mau potong, CTR, spasi, potong. Lawan dari trim adalah tools extend. Jadi pada saat perintah kalian bisa pakai cara shortcut di command line pakai keyboard atau tools. Cuma kalau draw dan modify itu sebisa mungkin pakai keyboard. Jadi kalau extend, jadi kita ketik X spasi, kemudian select. Misalnya ini kita mau extend, tambahkan sampai garis ini, spasi, kemudian sentuh objeknya, spasi lagi untuk mengakhiri perintah. Kemudian selanjutnya ada copy. Jadi kita sentuh objeknya, kemudian CO, spasi, tentukan titiknya, kita copy, kita copy, kita copy secara bebas. Setelah copy ada pilihan mirror. Jadi objek yang ini misalnya kita mau mirror, kita sentuh objeknya, kita ME atau mirror di toolbar, spasi, kita tentukan garis perpotongannya, garis pertemuannya, spasi. Dia sudah membentuk mirror. Kemudian ada tools fillet dan chamfer. Ini untuk mempertemukan, menggabungkan dua garis dalam bentuk garis miring. Kemudian fillet ini serupa tapi menggabungkan dua buah garis dengan garis lengkung. Misalnya ketik fillet, kemudian select objek pertama,
Nah, ini fillet ini kan menggabungkan dua garis dengan garis lengkung. Jadi perlu kita masukkan radiusnya R spasi, kemudian masukkan nilainya. Misalnya 5, jarak radiusnya itu 5 atau 10 biar lebih kelihatan ya. Kita coba 10 spasi, kemudian select objek kedua. Tapi kalau rektan dia bisa deh ya. Coba kita rek. Ini biasanya pada saat kita menggambar dinding yang melengkung, nah ini kita bisa gunakan ini, fillet, kemudian select object, kemudian R10, nah, dia membentuk ini. Kemudian bedanya dengan chamfer, dia sebuah garis bukan lengkungan. Jadi caranya sama, chamfer, select object, kemudian distance, kemudian 20, enter, kemudian masukkan second chamfer distance 30, kemudian select objek kedua. Oh, ini sudah kita masukkan nilainya deh ya. Dari chamfer kita klik line pertama, kemudian kita klik line kedua. Jadi yang di sini tadi yang jaraknya 20 deh ya, 20 dari sudut. Nah, sementara yang ini dia jaraknya 30 dari sudut. Kemudian setelah chamfer ada stretch, memindahkan, memanjangkan, memendekkan atau mengubah bentuk dari objek yang diseleksi. Misalnya objek ini kita mau ubah, kita klik stretch, tentukan sisi mana yang akan kita tarik, kita ubah panjangkan atau pendekkan, kemudian klik kanan, tarik. Saya ulang deh, stretch, select spasi, kemudian tarik, memanjangkan, memendekkan, mengubah bentuk, bisa. Misalnya kita panjangkan, kemudian spasi untuk menghentikan perintah. Kemudian ada scale. Scale itu untuk memperbesar atau memperkecil objek. Kemudian select objek, kemudian SC, spasi, tentukan titiknya, maka dia akan membesar. Ini besar sekali ya. SC, ini sudah besar sekali ya, sudah terarah. Atau bisa juga kita tentukan nilainya, mau memperbesar 2 kali atau 3 kali. SC, nah, kita specific scale factor, misalnya dia 2 kali, kita copy dulu ya, kita kecilkan dulu sedikit. CO, kalau copy perintahnya CO, kita geser samping, kita coba scan, kita ketik specific scale factor, misalnya kita mau perbesar 2 kali, kita masukkan nilai 2, enter, maka dia akan menjadi besar 2 kali lipat. Kita coba bandingkan ukurannya 20-30, ini menjadi 40-60. Kalau mau memperkecil bagaimana? Kita coba Ctrl Z ya, undo. Kalau memperkecil, SC, spasi, tentukan titiknya 0,5, 0,5 kalau di perangkat saya. Maka dia mengecil, jadi 10, 15. Kemudian ada juga tool scale yang lain, yang ketiga, reference. Ada sebuah garis akan menjadi referensi. Misalnya ini garis berapa ini? Ini 29.
Garis ini yang akan kita menjadikan 40. Maka kita akan membuat sebuah garis sebagai referensi untuk scale 40. 40. Nilainya 40 deh ya. Jadi begini deh ya. Kita sudah punya objek yang akan kita perbesar dan ada sebuah garis yang akan menjadi referensi. Kita sentuh objeknya, kemudian kita pilih SC atau kita klik di atas scale SC, kemudian kita titik awal di garis referensi menjadi base pointnya. Nah, kemudian kita ketik R, kita sentuh garis yang akan kita ubah, garis awal, kemudian garis akhir, dan kita sentuh garis akhir dari garis referensi. Nah, bisa kelihatan ya, ini sudah berubah menjadi 40, mengikuti garis referensi kita. Kemudian ada array. Kita copy, kemudian pilih array. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4 ke atas 1, 2, 3. Jadi kolomnya 4 baris, 3 row-nya. Nah, ini kita bisa tambahkan beberapa, atau kita manual di sini. Nah, ini juga ada settingan jaraknya, mau jarak berapa. Misalnya jarak 100, enter. Nah, kita coba kontrol di pengaturan dimensi. Nah, kelihatan ya 100. Kemudian satu lagi offset. Nah, ini juga salah satu yang paling sering kita gunakan. Misalnya salah satu cara membuat garis dinding atau garis pengganti multiline itu adalah dengan cara offset. Misalnya kita buat sebuah garis. Kita offset, kita ingin membuat garis jarak 20 misalnya. Jadi ini akan menjadi garis asnya. Kita offset atau O, masukkan nilai 10, enter, spasi. Jadi ini jaraknya 10, yang bawah juga 10. Oke. Ya, baik. Saya pikir cukup.